Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika di pagi hari ini. Dan Ibu Guru berharap semua dalam keadaan yang sehat, kuat, tetap semangat untuk belajar. Adik-adik, saat ini Ibu Guru berharap kita menyediakan pulpen dan buku untuk mencatat atau menulis semua pembelajaran yang akan Ibu Guru ajarkan hari ini, dan juga dapat menulis soal-soal latihan yang akan Ibu Guru berikan sebentar. Nah adik-adik, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sistem koordinat. Jadi pembelajaran kita saat ini tentang sistem koordinat. Nah, adik-adik, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat ini yaitu yang pertama, menunjukkan perilaku teliti dan sesuai prosedur dalam melakukan aktivitas di rumah, sekolah, dan masyarakat sebagai wujud implementasi menggambar sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat kartesius. Nah, tujuan yang kedua adalah menerapkan lokasi benda dalam koordinat kartesius dalam pembelajaran posisi relatif terhadap acuan tertentu. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang kita akan capai saat ini. Dan untuk materi yang pertama yaitu memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, adik-adik perhatikan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apakah adik-adik sudah tahu semua yang mana yang disebut sumbu X dan sumbu Y? Nah, di sini Anda lihat pada slide, sumbu X itu yang garis datar. Anda lihat ya, ada pada ujung kanan anak panah, ujung kanan itu adalah sumbu X ya. Jadi garis datarnya adalah sumbu X. Kemudian garis yang tegak itu atau garis vertikal disebut sumbu Y. Garis yang horizontal sumbu X, dan vertikal atau yang tegak berdiri itu sumbu Y. Dan adik-adik perhatikan di sini ada 4 titik ya. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Coba adik-adik ada yang masih ingat ini cara membacanya? Titik A kira-kira terletak pada sumbu X dan sumbu Y, yaitu ada adik-adik yang tahu titik berapa? Ya, titik A terletak pada titik X-nya 2 dan Y-nya 6. Nah, titik B? Ya, titik B X-nya negatif 5 dan Y-nya adalah 5. Titik C, ada yang tahu titik C terletak pada, lihat ya di titik koordinat pada sumbu X-nya negatif 6 dan sumbu Y negatif 4. Dan titik D, ada yang tahu terletak pada titik apa? Perhatikan pada gambar, sumbu X-nya 3, sumbu Y-nya negatif 5. Oke, sekarang kita lihat berikut ini. Adik-adik harus ingat ya, anak panah ke kanan itu bernilai positif. Jadi kalau ke kanan dia bernilai positif. Kemudian kalau sumbu X-nya ke kiri bernilai negatif. Sekali lagi, kalau sumbu X-nya ke kanan berarti dia bernilai positif dan X-nya ke kiri bernilai negatif. Kemudian sumbu Y, kalau dia anak panah menunjukkan ke atas itu bernilai positif, sedangkan anak panah ke bawah atau sumbu Y-nya ke bawah itu bernilai negatif. Jangan lupa ya, ingat ya adik-adik, tanda panah ini ya adik-adik harus ingat dan pahami nilai-nilai dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ke kanan positif, sumbu X ke kiri negatif, sumbu Y ke atas positif, dan sumbu Y ke bawah negatif. Oke, selanjutnya kembali ke slide yang tadi. Yang tadi yang sudah adik-adik jawab yaitu sumbu X-nya bernilai 2. Jadi 2 itu dihitung dari titik 0. 0,0 yang paling tengah ya.
Nah, kemudian sumbu Y-nya adalah, kita lihat ya garis putus-putusnya. Sumbu Y-nya bernilai 6. Jadi, X-nya 2, Y-nya 6. Kemudian, kita lihat sumbu X-nya, ini penjelasannya ya. Sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 6. Oke, adik-adik sampai di sini mengerti? Ya, kita lanjut di kita lanjut di titik B. Titik B, perhatikan garis putus-putusnya. Ya, X-nya kira-kira berapa adik-adik? Arah panahnya ke kiri. Kalau tadi yang titik A, arah panahnya sumbu X ke kanan, sumbu Y-nya ke atas. Berarti dia bernilai positif. Jadi 2,6 untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau yang titik B, panahnya ke arah kiri, berarti bernilai ya negatif. Kemudian hasilnya adalah negatif 5. Jadi Anda lihat ya, posisinya terletak di sumbu X, yaitu negatif 5. Kemudian adik-adik perhatikan, ya ini sumbu Y. Maaf, ini adalah titik yang berada di sumbu Y, yaitu kira-kira berapa adik-adik? Panahnya ke atas, berarti hitungnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Jadi 5 ya ke atas bernilai positif karena panahnya menunjukkan ke arah atas, yaitu positif. Selanjutnya, ini penjelasannya. Sumbu X itu bernilai negatif, yaitu negatif 5 karena arah panahnya ke kiri. Sumbu Y bernilai positif karena panahnya ke atas. Oke, sampai di sini mengerti? Iya, kita lanjut. Untuk titik C, ada perhatikan panahnya ke kiri. Kita hitung berapa ya ke kiri? Ya, ada 6 ke kiri, berarti dia bernilai negatif 6 karena panahnya ke kiri. Itu sumbu X-nya. Kemudian dia nah, Y-nya ya, nilai Y-nya itu ke bawah. Kalau ke bawah tadi sudah dijelaskan bahwa Y-nya kalau panahnya ke bawah berarti bernilai negatif. Ya, negatif 4. Jadi X-nya negatif 6, Y-nya negatif 4. Kenapa negatif? Karena sumbu X-nya ke kiri panahnya, sumbu Y-nya ke bawah panahnya, sehingga bernilai negatif. Oke adik-adik mengerti? Ya, ini penjelasannya. Sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X-nya negatif 6, sumbu Y-nya negatif 4. Oke, kita lanjut ke titik D. Adik-adik perhatikan titik D ya. Titik D ini panahnya ke kanan ya. Jadi X-nya bernilai 3 karena panahnya ke kanan. Kemudian ini Y-nya panahnya ke bawah. Berarti bernilai iya negatif. Berarti hitung negatif 5 karena 5 ke bawah ya. Perhatikan baik-baik. Nah, ini penjelasannya. Sumbu X-nya 3 dan sumbu Y-nya negatif 5. Oke adik-adik sudah mengerti menentukan sumbu X dan sumbu Y-nya? Iya. Kita lanjut. Adik-adik memahami kuadran 1 sampai kuadran 4. Nah, tadi ada 4 titik kan? A, B, C, D. Sekarang Anda harus lihat ada 4 titik ini letaknya pada kuadran-kuadran yang berbeda. Perhatikan. Nah, ingat lagi ya yang tadi. Kalau dia panah ke kanan bernilai positif, panah ke kiri bernilai negatif. Itu untuk sumbu X. Kalau sumbu Y, panah ke atas bernilai positif, panah ke bawah bernilai negatif. Boleh ingat ini? Oke, boleh diingat ya. Jangan lupa ya, boleh dicatat supaya tidak lupa untuk dipelajari selanjutnya. Kemudian, kuadran 1. Adik-adik perhatikan, kuadran 1 adalah titik A.
titik A terletak pada kuadran 1. Titik A nilainya adalah sum X-nya 5, Y-nya 7. Anda perhatikan ya, garis biru ini. Dia ke kanan ya, panahnya ke kanan dan panahnya ke atas. Jadi X-nya ke kanan, Y-nya ke atas. Jadi 5,7. Oke. Ini termasuk dalam kuadran 1, yaitu titik A. Ya, koordinatnya adik-adik lihat ya, X-nya bernilai positif, kemudian Y-nya bernilai positif. Ini kalau positif, positif atau X positif, Y-nya positif, berarti dia terletak pada kuadran 1. Sekali lagi, jika nilai X dan Y atau sumbu X dan Y terletak pada atau bernilai positif, berarti dia terletak pada kuadran 1. Oke, kita lanjut. Sekarang yang kuadran 2. Jadi titik B terletak pada kuadran 2 dengan nilai X-nya negatif 6 dan Y-nya 5. Adik-adik perhatikan ya. Ini gambar garis biru, arah panahnya ke kiri. Kemudian arah panah ke atas. Jadi X-nya ke kiri berarti bernilai negatif. Jadi kita hitung negatif 6. Kemudian ke atas berarti bernilai positif. Makanya dia positif 5. Jadi koordinatnya X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif, yaitu positif 5. Jadi koordinat X-nya negatif 6, koordinat Y-nya positif 5. Itu terletak pada kuadran 2. Jadi adik-adik harus ingat ya. Titik yang terletak pada kuadran 2 berarti X-nya bernilai negatif dan Y bernilai positif. Oke, mengerti? Kita lanjut kuadran 3. Ya, kita lihat kuadran 3. Titik C terletak pada kuadran 3. Adik-adik perhatikan ya. Sumbu X-nya adalah negatif 7, sumbu Y-nya negatif 4. Dua-dua bernilai negatif. Adik-adik perhatikan gambar ini. Arah panahnya ke kiri, yaitu negatif 7. 7 ke kiri. Kemudian nilai negatif 4 karena dia 4 ke bawah. Jadi kalau panah ke kiri bernilai negatif, panah ke bawah bernilai negatif. Jadi titik C terletak pada kuadran 3 dengan sumbu X-nya bernilai negatif, yaitu negatif 7, dan sumbu Y bernilai negatif dengan nilai sumbu Y-nya adalah negatif 4. Jadi ingat ya adik-adik, pada kuadran 3 berarti titik X dan Y harus bernilai negatif. Jadi nilai negatif pada sumbu X dan Y berarti dia terletak pada kuadran 3. Selanjutnya, perhatikan titik D. Titik D di sini 3, negatif 7. Nah, dia terletak kira-kira pada kuadran 4. Anda perhatikan ya, dia terletak pada kuadran 4. Sekarang adik-adik perhatikan, sumbu X-nya. Adik-adik lihat, panahnya ke kanan, berarti bernilai positif, yaitu positif 3. Karena dia 3 satuan ke kanan. Kemudian, perhatikan, arah panahnya ke bawah, berarti ada 7 satuan ke bawah. 7 satuan ke bawah artinya dia bernilai negatif. Jadi kuadran 4, koordinat X-nya bernilai positif, koordinat Y-nya bernilai negatif. Sekali lagi, titik yang terletak pada kuadran 4 adalah titik yang memiliki koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Oke, sampai di sini mengerti? Kita lanjut. Dari pembelajaran yang sudah kita pahami dalam memahami kuadran 1 dan sampai kuadran 4, kita dapat simpulkan untuk kuadran 1, X, Y sama-sama bernilai positif. Untuk kuadran 2, untuk titik X dan Y, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3,
nilai X-nya negatif, nilai Y-nya juga negatif. Kuadran 4, nilai X positif, dan nilai Y-nya negatif. Adik-adik harus ingat ya. Untuk kuadran 1, 2, 3, dan 4, untuk nilai X dan Y. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan memahami posisi titik terhadap titik asal. Kita perhatikan ya, titik asalnya adalah 0,0. Ya, adik lihat ya, ada lingkaran biru. Lingkaran biru perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu adalah titik 0,0. Jadi titik asalnya 0,0. Kemudian adik-adik perhatikan pos utama itu terletak pada titik 0,0, yaitu pada titik yang berlingkaran biru ya, yang perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Titik yang paling tengah. Titik paling tengah adalah pos utama. Ya, nilainya 0,0. Selanjutnya, pos 1. Coba adik-adik hitung dari titik 0 sampai ke pos 1 kira-kira berapa satuan? Ya, kita hitung ya, kita coba hitung ya adik-adik ya. Ke kanannya 2 satuan ya. 1, 2. Kemudian ke atasnya berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Jadi 2 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas, berarti bernilai positif. Tadi kan Ibu Guru sudah jelaskan, dia berarti pos 1 ini terletak pada kuadran 1. Ya, pos 1 ini terletak pada kuadran 1 dengan nilai X-nya 2, Y-nya 5. Jadi 2 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Oke, next. Pos 2. Ya, pos 2 yang berwarna ungu, adik-adik perhatikan. Kira-kira dia terletak pada kuadran berapa? Iya, kuadran 3. Kuadran 3. Ya, lihat titiknya. X-nya negatif 3 dan Y-nya negatif 5. Jadi X-nya ya, arah panahnya ke kiri. 3 satuan ke kiri. Jadi 3 satuan ke kiri atau panahnya ke kiri. Dan 5 satuan ke bawah atau panahnya ke arah bawah. Jadi titiknya negatif 3, negatif 5. Oke, sekarang adik-adik lihat tenda 1. Ya, lingkaran hitam yang ada di atas. Tenda 1. Coba adik-adik lihat ya, tenda 1. X-nya karena dia berada tepat di sumbu Y, berarti X-nya adalah 0. Sekali lagi, karena tenda 1 yang ada di lingkaran hitam itu X-nya ya 0 karena dia terletak tepat di sumbu Y. Jadi nilainya 0,8. Jadi 0,8 ke atas ya, sumbu Y-nya ke atas bernilai positif. Jadi Y-nya bernilai positif. Jadi 0 karena dia di tempat, jadi tetap 0,8. Oke. Adik-adik kita perhatikan kembali pos 1. Ya, penjelasan pos 1. X-nya, adik-adik lihat ya, panahnya ke kanan. Ya. Kemudian Y-nya ke atas. Ya. Panahnya ke atas berarti bernilai positif. Ini dia. Pos 1 adalah yang tadi sudah kita hitung. 2,5 bernilai positif. Selanjutnya, kita lihat pos 2. Penjelasannya adalah karena panahnya ke kiri berarti X-nya ke kiri, jadi sumbu X-nya ke kiri berarti bernilai negatif. Kemudian panahnya ke bawah juga, Y-nya, sumbu Y-nya adalah negatif karena ke bawah, berarti negatif 3 ya, koma Y-nya turun ke bawah berjumlah 5 satuan, berarti 5 satuan ke bawah. Jadi untuk pos 2, 3 satuan ke kiri, itu sumbu X. Kemudian
sumbu Y 5 satuan ke bawah. Berarti nilainya adalah negatif 3, negatif 5. Oke? Mengerti sampai di sini adik-adik? Oke, kita lanjut. Adik-adik perhatikan ya, ini sumbu X dan sumbu Y ya. Ya, sekali lagi ini ya. Sumbu X ya. Kemudian sumbu Y. Nah, sekarang adik-adik lihat tenda 1. Tenda 1 tadi sudah kita bahas, yaitu bernilai 0,8 karena dia terletak tepat di sumbu Y. Jadi 0,8 ke atas. Oke? Sekarang adik-adik memahami posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Adik-adik perhatikan ya. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. X-nya ada yang horizontal, Y-nya yang vertikal. Nah, ada pos utama. Adik-adik perhatikan. Pos utama itu coba adik-adik hitung. Dia berada di sumbu X dan sumbu Y. Kira-kira nilainya berapa adik-adik? Titiknya? Iya. Karena panahnya ke kiri bernilai negatif, kemudian panah ke atas bernilai positif, yaitu negatif 4, ya, 4, ya. Oke. Kita lihat berikut pos 1. Coba adik-adik jawab. Pos 1 berapa? Iya. Silakan hitung, adik-adik lihat juga pos 2. Kira-kira dia terletak pada titik berapa? Iya. Tenda 1. Nah, pos 1 adik-adik perhatikan ya, pos 1. Lihat garis putus-putus yang ada di pos 1. Dia berada, sekarang adik-adik lihat ya. Pos 1 itu ada di titik 4,5. Sekarang titiknya 4,5. Adik-adik lihat dari pos utama sampai pos ke 1. Kira-kira berapa? Ya. Dari pos utama ya ke pos 1. Coba kita hitung, ada kira-kira berapa satuan? Jadi dari pos utama kita hitung ke kanan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kanan, kemudian 1 ke atas. Jadi dari pos utama sampai pos 1, 8 satuan ke kanan ya, kita hitung ya. 8 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Tepat di pos 1, yaitu ya nilainya 8,1. Oke, sekarang adik-adik perhatikan. Coba adik-adik perhatikan ya. Pos utama ke tenda 1 dan pos utama ke pos 2. Coba adik-adik hitung. Kira-kira dari pos utama ke tenda 1 berapa satuan ke kanan dan berapa satuan ke bawah. Kemudian dari pos utama juga ke pos 2 berapa satuan ke kanan dan berapa satuan ke bawah. Adik-adik boleh hitung pada kuadran ini. Sudah hitung? Oke, sekarang kita periksa jawaban adik-adik. Dari pos utama ke pos 2 ya. Kalau kita lihat dulu, pos 2 ada di titik mana? Pos 2 terletak pada titik negatif 5,5 ya. Pos 2 terletak pada titik negatif 5,5. Nah, sekarang adik-adik perhatikan dari pos utama menuju ke pos 2. Jadi pos utama, jadi misalnya rumah adik-adik ada di pos 2 dan sekolah itu ada di pos utama. Jadi sekarang kita hitung berapa jarak dari pos utama menuju ke pos 2. Coba kita hitung ya. Dari pos utama ke 2 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ke kanan, kemudian ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi adik-adik periksa. Jadi 9 ke kanan, 9 satuan ke kanan, 9 satuan ke bawah. Maka dia bernilai 9,5
koma negatif 9. Karena apa adik-adik? Dari pos utama ke pos 2, 9 ke kanan, jadi bernilai positif 9. Kemudian 9 ke bawah berarti bernilai negatif 9. Jadi dari pos utama ke pos 2, 9, negatif 9. Oke adik-adik mengerti? Iya. Kita lanjut. Tenda 1 adik-adik perhatikan ya, tenda 1. Coba kita hitung dulu ya. Dari dari pos utama ya, pos utama ke tenda 1. Coba adik-adik hitung. Dari pos utama berapa satuan ke kanan dan berapa satuan ke bawah? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ke kanan ya. 12 satuan ke kanan. Kemudian serta ke bawah hitung. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 12 satuan ke kanan, kemudian 4 satuan ke bawah. Oke. Dia masih berada di kuadran 1 ya adik-adik ya. Karena dia masih berada di kuadran 1, maka nilainya adalah 12,4. Jadi positif ya adik-adik. Kalau di pos 2 dia berada di kuadran 4. Nah, oke. Oke adik-adik, kita lanjut. Garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, adik-adik mengerti yang sejajar dan tegak lurus? Ya, boleh adik-adik lihat di rumah Anda atau di jendela rumah atau garis-garis ya adik-adik lihat ya, ada yang sejajar dan ada yang tegak lurus. Kalau sejajar berarti tidak pernah bertemu di titik, tidak ada titik perpotongan. Dia sejajar. Kalau adik-adik lihat ban bekas atau tapak ban mobil ya, itu dia sejajar atau ada garis, ada besi ya, atau ventilasi ya, dia sejajar. Kemudian ada yang tegak lurus. Nah, tegak lurus adik-adik perhatikan ya. Sumbu X-nya tegak lurus dengan sumbu Y. Ya. Nah, ada dua garis yang sejajar dengan sumbu Y. Di samping kanan sumbu Y dan ada garis putus-putus di samping kiri sumbu Y, itu sejajar. Kita lihat ya. Kemudian adik perhatikan ya adik-adik, ada garis biru ini. Dinamakan L1. L1 itu dia tegak lurus dengan sumbu Y sejajar sumbu X. Ya, kemudian ada L2 sama ya dia. L1 dan L2 saling sejajar. L1 L2 sejajar sumbu X tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian garis L3 sejajar dengan L1 L2 dan sumbu X tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian garis L4 ya. L4 itu sejajar dengan L1, L2, L3 dan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, adik lihat ini ya. L1 yang lihat ya, yang berubah warna adalah L1. Garis L1 ini tegak lurus dengan sumbu Y. Sekali lagi adik-adik. Garis L1 ya, tegak lurus dengan sumbu Y. Garis L2 tegak lurus dengan sumbu Y. Ulang. Garis L2 tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian L3 ya, L3 tegak lurus dengan sumbu Y. L4 tegak lurus dengan sumbu Y. Oke? Mengerti? Kalau sejajar L1, L2, L3, L4 sejajar dengan sumbu X. L1 sejajar dengan L2, sejajar dengan L3 dan L4. Oke? Sekarang adik-adik perhatikan garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Ya. Perhatikan ya adik-adik. Nah, kita lihat ada garis M1, M2, M3, dan M4. Nah, adik-adik perhatikan.
Ya, garis M1, M2, M3, dan M4 ini tegak lurus dengan sumbu X. Sekali lagi, garis M1, M2, M3, M4 tegak lurus dengan sumbu Y. Dia juga, tegak lurus dengan sumbu X. Dia sejajar sumbu Y. Jadi, garis M1, M2, M3 sejajar sumbu Y tegak lurus dengan sumbu X. Ya, ada perhatikan ya. Ini ya, M3 dia tegak lurus dengan sumbu X. M4 tegak lurus dengan sumbu X. Selanjutnya, garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Adik-adik perhatikan ya, ini sumbu X dan sumbu Y. Ada garis-garis yang memotong. Pertama adalah garis N1, kemudian garis N2. Nah, N1 ini memotong sumbu X. Adik-adik lihat ya. N2 juga memotong sumbu X. N1 juga memotong sumbu Y. N2 juga memotong sumbu Y. Ya, kita ulang lagi ya. Jadi garis ini, garis N1 memotong sumbu X. Ya, tepat di titik 0,2 dan sumbu Y tepat di titik 0,3. Sekali lagi sumbu X 2,0 ya adik-adik. Jadi memotong sumbu X tepat di 2,0. Sekali lagi garis N1 memotong sumbu X tepat di 2,0 dan sumbu Y 0,2. Kemudian N1 juga memotong sumbu X. Adik-adik lihat ya, ada di negatif 2,0 dan memotong sumbu Y tepat di titik 0,3. Dan garis N1 dan N2 saling memotong dan mereka memotong di sumbu Y. Adik-adik lihat ya, ada ini ya lingkaran yang perpotongan antara sumbu Y dan garis N1 dan N2. Oke, sudah adik-adik perhatikan? Ya, kita lihat panah ini. Panah menunjukkan bahwa titik tersebut merupakan titik perpotongan. Sekali lagi, titik yang adik-adik perhatikan ini adalah titik perpotongan. Selanjutnya, adik-adik perhatikan sumbu X dan sumbu Y ada terdapat titik-titik di sini. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Coba, Ibu Guru mau bertanya lagi. Kira-kira titik A dan B ini terletak pada kuadran berapa? Ya, kuadran 1. Masih ingat tadi yang Ibu Guru sudah jelaskan kalau titik C dan D kuadran 2. E dan F kuadran 3. G dan H kuadran 4. Ya. Sekarang adik-adik perhatikan. Sekarang adik-adik tulis pertanyaan ini dan adik-adik jawab ya. Sekali lagi adik-adik tulis pertanyaan ini dan adik-adik jawab. Jadi adik-adik untuk pembelajaran ini adik-adik boleh download ulang ya video yang Ibu Guru bagikan ini supaya ketika Anda tidak ada pulsa bisa Anda belajar. Jadi ini pembelajaran ini bisa Anda download sehingga Anda bisa belajar kembali. Ya, oke. Sekarang adik-adik tulis soal nomor 1. Titik apa saja yang ada di koordinat 3,5, negatif 5,5, negatif 5,5, dan 3, negatif 3. Oke. Kalau sudah menulis soal, silakan adik-adik pilih kira-kira jawabannya apa. Yang terletak pada 3,5. Kira-kira titik apa? Ya, titik A. Yang terletak negatif 5, negatif 5. Titik. Adik-adik perhatikan di gambar titik E. Titik E itu terletak pada negatif 5, negatif 5. Kemudian positif 3 dan negatif 3. Titik apakah itu? Positif 3 dan negatif 3 adalah titik G. Jadi jawabannya adalah, iya, jawabannya adalah D. Titik A, titik E, dan titik G.
Oke, kalau sudah kita lanjut. Adik-adik perhatikan titik A. Titik A tadi ya. Titik A terletak pada sumbu X dan sumbu Y, yaitu X-nya 3 dan Y-nya 5. Titik E, X-nya negatif 5, Y-nya negatif 5. Jadi, koordinat dari negatif 5, negatif 5 ada di titik E. Selanjutnya, titik G itu terletak pada koordinat 3, negatif 3. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 2. Silakan adik-adik perhatikan, ini adalah aliran sungai ya. Aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Dimulai dari titik A sampai titik M. Nah, sekarang tugas Anda sebutkan kuadran berapa saja yang mengikuti aliran sungai dari titik-titik tersebut. Dari titik A sampai di M ya. Jadi kita start. Startnya dimulai dari titik A. Jadi perhatikan titik A, titik B, titik C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, titik A, B, C, D terletak pada kuadran. Adik-adik perhatikan kuadran. Ya, titik A, B, C. Jadi mulai ya aliran sungainya. Titik A, B, C ada di kuadran 2. Kemudian titik D, E, F, G, H itu ada di kuadran 1. Kemudian titik I dan Z berada di kuadran 4. Selanjutnya K, L, M di kuadran 3. Jadi jawabannya adalah C. Kita lihat ya. Jawabannya pertama ya kuadran 1, 2, 3. Adik-adik perhatikan ini ya. Jadi titik A terletak pada kuadran 2. Jadi titik A, B, C. Kemudian kuadran 1 D, E, F, G, H. Kemudian kuadran 4 I, J. Kuadran 3 K, L, M ya. Jadi jawabannya ya adik-adik perhatikan ya. Aliran sungainya pertama kuadran 2. Selanjutnya kuadran 1, berikut kuadran 4, dan terakhir di aliran sungainya berakhir di kuadran 3. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, nomor 3. Amati gambar di atas, tentukan koordinat titik A, B, C, D terhadap titik G sebagai pusatnya. Coba adik-adik jawab ya ini. Dari titik A ke titik G, berapa satuan? Nah, jadi titik A ada di kuadran 2, titik G ada di kuadran 1. Anda hitung dari titik A menuju titik G. Jadi panah ke kanan berarti berapa satuan ke kanan, berapa satuan ke bawah dari A ke G. Kemudian B juga. B berapa satuan ke kanan, berapa satuan ke bawah dari B menuju ke G. Kemudian dari C menuju ke G. Kemudian dari D menuju ke G. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Silakan adik-adik jawab pertanyaan ini. Ya, sekali lagi yang untuk nomor 3 silakan adik-adik jawab. Ya. Nanti adik-adik bisa, kalau sudah selesai, boleh adik-adik kirim ke jawaban ke ibu guru nomor 3. Karena nomor 1 dan 2 tadi sudah dijawab. Nah, sekarang nomor 3 adik-adik tulis dan adik-adik kirim jawabannya ke ibu guru. Kira-kira sudah mengerti atau tidak? Oke, selanjutnya nomor 4. Nomor 4. Amatilah gambar di samping ini. Sebutkanlah koordinat titik A, B, C, dan D pada titik acuan 0,0.
Jadi titik acuan 0,0 ya, seperti contoh tadi. Titik A itu berapa? Adik-adik sebutkan, titik A ini terletak pada koordinat berapa, berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa. Kemudian titik B, ya, B berapa, berapa, titik C, dan titik D. Jadi tentukan X-nya berapa, Y-nya berapa. Tadi kan Ibu Guru sudah berikan contoh pada pembelajaran tadi, yang pertama Ibu Guru sudah jelaskan. Dan nomor 4 ini juga silakan adik-adik kirim jawabannya ke Ibu Guru. Tulis dan adik-adik kirim jawabannya. Selanjutnya, adik-adik perhatikan. Ya, kira-kira ini terletak pada titik berapa? Oke, sudah lihat? Iya. Kalau sudah, Anda boleh tulis di titik A, titik B, dan titik C, dan titik D. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kelima. Jadi pertanyaan yang kelima, amati gambar di samping ini. Amati adik-adik ya. Anda perhatikan garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi mana yang sejajar dengan sumbu X, sejajar sama rata dengan sumbu X. Garis yang mana? Ada dua garis yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian tegak lurus dengan sumbu Y. Ada dua juga yang tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi adik-adik jawab ini hanya menuliskan garis yang sejajar sumbu X dan juga tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, ada dua garis ya. Sejajar dengan sumbu X ada dua garis, tegak lurus dengan sumbu Y ada dua. Jadi silakan adik-adik pilih. Oke. Kalau sudah adik-adik menulis, Anda tulis jawabannya. Ya, nanti adik-adik kirim ke Bu Guru. Ya, sudah melalui WhatsApp. Nah, sekarang adik-adik perhatikan ini ya penjelasannya. Ya, ulang lagi ya. Ini ya. Ini yang sejajar dengan sumbu X, kemudian yang tegak lurus. Ini. Kemudian ini lagi sejajar sumbu X ya. Garis, adik-adik perhatikan garis yang bergerak tegak lurus dengan sumbu Y. Saya Ibu Guru rasa kalau Anda sudah perhatikan ini pasti bisa menjawab dengan baik, oke? Ya, nanti periksa jawabannya ya, apakah sudah benar. Oke, mudah-mudahan jawaban semua benar. Dan terima kasih, sampai di sini untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita akan sambung juga pada pembelajaran selanjutnya. Dan jika adik-adik mau bertanya atau mau kirim jawaban, silakan ke WhatsApp Bu Guru. Dan kiranya adik-adik ya boleh aktif dan bisa download pembelajaran ini supaya ketika Anda tidak ada pulsa, Anda bisa mempelajari lagi video pembelajaran yang sudah Ibu Guru bagikan hari ini. Oke adik-adik, sampai di sini tetap semangat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.